things to remember. The theme starts to crumble to the sound of the drum. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Welcome to the Baseface Network. Dalam topik pertama, kita akan membahas pasar dan persaingan. Pertama, apa itu pasar? Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang dan jasa. Pembeli adalah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk, atau mereka yang menentukan jumlah yang ingin mereka beli. Melainkan, penjual adalah kelompok yang menentukan pasokannya. Mereka yang menentukan atau menetapkan harga terhadap pasar. Selanjutnya adalah persaingan. Apa itu persaingan? Setelah mempelajari bahwa penjual memiliki kendali terhadap harga, mereka harus tetap bijaksana. Karena jika penjual lain menetapkan harga yang lebih rendah, cenderung pembeli dapat beralih ke kompetitor. Akibatnya, penjual yang menetapkan harga yang lebih tinggi kemungkinan besar tidak mendapatkan profit atau keuntungan karena permintaannya yang sedikit. Kita masuk ke dalam topik nomor 2, hubungan antara harga atau P dan jumlah yang diminta atau D. Grafik ini menunjukkan harga dan permintaan. Kita dapat melihat jika penjual menetapkan harga sebesar $3, titiknya itu di A, di mana jumlah permintaan itu 0 karena tidak ada yang mau beli. Kalau penjual menetapkan harga sebesar $2, kita dapat melihat di titik B, di mana jumlah permintaan naik dari 0 menjadi 4. Tapi kita juga bisa melihat, jika penjual menetapkan harga sebesar $0, jumlah permintaan semakin meningkat menjadi 12, di mana kita bisa melihat di titik C. Jadi kesimpulannya apa? Kita dapat mempelajari bahwa jika harga meningkat, maka jumlah permintaan menurun. Jika harga menurun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Nah, kita masuk ke topik nomor 3, permintaan pasar dan permintaan individu. Apa sih perbedaannya? Kita lihat dulu permintaan individu, yaitu permintaan satu orang terhadap barang atau jasa tertentu. Sedangkan permintaan pasar adalah jumlah dari permintaan-permintaan individu terhadap barang atau jasa tersebut. Nah, kita lihat dari contoh grafik. Anggap saja kurva 1 menjelaskan permintaan individu A, dan kurva 2 menjelaskan permintaan individu B. Kita lihat di sini garis harga dan garis jumlah permintaan. Jika penjual menetapkan harga sebesar $2, orang A akan membelinya sebesar atau sebanyak 4 unit. Kita lihat nih perbedaannya di kurva kedua, di mana harganya tetap sama, tapi orang B hanya membeli sebanyak atau sebesar 3 unit. Nah, di paling ujung ini adalah kurva pasar atau permintaan pasar. Makanya dibilang kalau kurva pasar atau permintaan pasar adalah jumlah dari permintaan. Makanya 4 ditambah 3 sama dengan 7, tapi dengan harga yang sama, yaitu $2. Nah, kita akan masuk ke topik terakhir, yaitu pergeseran dalam kurva permintaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perubahan permintaan itu ditentukan oleh harga barang atau jasa tersebut dengan syarat ceteris paribus, yang artinya faktor lain itu tetap atau tidak berubah. Nah, pergeseran itu dibagi menjadi 2, ke kanan atau ke kiri. Pertama, jika faktor yang mempengaruhi itu meningkat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Yang kedua, jika faktor yang mempengaruhi menurun, maka kurva
Oke, kita langsung masuk ke faktor yang pertama, yaitu barang substitusi atau bisa disebut substitution goods. Kita ambil contoh pulpen sebagai barang substitusi dan pensil sebagai barang awal. Nah, ketika harga barang substitusi naik, yaitu harga bolpen naik, pembeli cenderung akan beralih ke barang awal atau ke pensil, karena sekarang bolpen itu mahal. Karena itu, permintaan pensil akan bertambah. Makanya kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Karena tadi sudah dijelaskan, jika faktor yang mempengaruhi kurva itu meningkat, maka kurvanya yang akan bergeser ke kanan. Nah, anggap kalau misalnya harga barang substitusi yang turun, jadi harga bolpen ini murah nih. Pembeli akan beralih ke barang substitusi, bukan ke barang awal. Nah, karena permintaan barang awal itu berkurang, maka kurva permintaan itu akan bergeser ke kiri. Nah, kita masuk ke faktor kedua, yaitu barang komplementer, atau bisa disebut complementary goods. Contoh yang kita ambil itu kopi sebagai barang utama dan gula sebagai barang komplementernya. Kalau misalnya harga barang komplementer itu naik, yaitu gula, maka konsumen akan mengurangi pembelian gula. Sehingga permintaan barang utama yaitu kopi akan ikut berkurang juga. Makanya dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan akan geser ke kiri. Kalau misalnya harga barang komplementernya turun, jadi gulanya itu murah, maka konsumen itu akan menambah pembeliannya. Sehingga permintaan barang utama yaitu kopi akan ikut juga bertambah. Makanya dapat disimpulkan, kurva permintaan itu akan geser ke kanan. Oke, kita masuk ke faktor ketiga, yaitu pendapatan atau bahasa Inggrisnya income. Ada dua senario. Senario pertama, jika pendapatan kamu naik, permintaan kamu untuk barang normal akan meningkat. Namun permintaan barang inferior seperti second hand goods atau barang KW atau barang bekas pakai itu akan menurun. Makanya kesimpulannya adalah kurva permintaan akan geser ke kanan. Patokannya itu dilihat dari permintaan barang normal. Senario kedua itu ketika pendapatan kamu itu turun. Maka permintaan barang normal kamu juga akan ikut menurun. Karena sekarang dompet kamu lagi tipis nih. Nanti permintaan barang inferior kamu yang akan meningkat. Seperti tadi saya katakan, barang inferior itu seperti bahan yang bekas pakai atau barang KW. Makanya kesimpulannya adalah kurva permintaan akan geser ke kiri. Karena kita dapat melihat permintaan barang normal kamu itu menurun. Nah, kita masuk ke faktor keempat, yaitu selera dan ekspektasi pembeli, atau tastes and expectations. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai selera. Ada dua senario. Kalau misalnya pembeli itu merasa senang atau puas dengan barang atau jasa tertentu, maka pembeliannya akan bertambah. Makanya dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan akan geser ke kanan. Kalau misalnya pembeli itu tidak senang atau tidak merasa puas, maka pembeliannya akan dikurangi. Makanya kurva permintaan akan geser ke kiri. Kita lanjut ke ekspektasi pembeli. Ekspektasi itu dapat diartikan bahwa di masa depan atau mungkin di minggu depan atau bulan depan, kira-kira perkiraan harganya itu seperti apa. Makanya senario pertama, jika perkiraan harga akan meningkat, logikanya adalah pembeliannya itu akan bertambah sekarang. Karena mereka takut kalau nunggu terlalu lama, harganya akan semakin meningkat. Makanya kurva permintaan akan geser ke kanan. Tapi kalau misalnya perkiraan pembeli bahwa harga untuk barang atau jasa tertentu akan menurun di waktu masa depan atau minggu depan atau bulan depan, maka dia akan mengurangi pembeliannya. Karena menurut dia, kalau saya nunggu, nanti harganya akan lama-kelamaan turun. Makanya dapat disimpulkan kurva permintaan akan geser ke kiri. Nah, kita masuk ke faktor yang terakhir,
yaitu jumlah penduduk atau number of buyers. Secara logika, jika jumlah penduduk itu naik atau bertambah, maka permintaan akan suatu barang atau jasa juga meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa kurva permintaan akan geser ke kanan. Tetapi jika jumlah penduduk itu turun atau berkurang, maka permintaan untuk suatu barang atau jasa akan juga ikut menurun. Makanya kurva permintaan akan geser ke kiri. Oke, sekarang kesimpulannya. Dari seluruh 4 topik yang sudah dibahas, sebenarnya apa sih yang kita pelajari mengenai markets and demand? Pertama tadi kan kita dijelasin mengenai pasar bahwa ada pembeli yaitu sekelompok yang menentukan permintaan. Terus ada juga penjual yang menentukan atau menetapkan harganya. Nah, persaingannya antara penjual adalah mereka saingan harga karena cenderung pembeli itu akan beralih atau membeli produk atau jasa dengan harga yang lebih murah atau rendah. Lalu apa hubungannya dengan harga sama jumlah permintaan ya kan secara dalam teori ekonomi? Kita mengetahui bahwa kalau misalnya harganya naik atau mahal, maka jumlah permintaan itu akan menurun. Tapi kalau misalnya harganya itu rendah atau turun, maka jumlah permintaan akan meningkat. Terus yang ketiga, kita mempelajari mengenai permintaan market sama permintaan individu. Kita udah menjelaskan bahwa permintaan individu itu permintaan satu orang. Kalau misalnya permintaan market itu jumlah dari permintaan individu. Terus bagaimana kalau misalnya pergeseran kurva permintaan? Kita udah menjelaskan juga ada syarat kalau perubahan permintaan itu akan ditentukan oleh harga. Tapi syaratnya itu ceteris paribus, di mana faktor lain itu tetap atau tidak berubah. Nah, kita juga menjelaskan bahwa pergeseran itu kalau nggak ke kanan ke kiri ya kan. Dalam video ini kita menjelaskan 5 faktor. Yang pertama, barang substitusi atau substitution goods. Dimana kalau misalnya harga barang substitusi itu naik, maka pembeli itu cenderung akan membeli barang awal karena harganya lebih rendah. Makanya kurva permintaan itu geser ke kanan. Secara logika, kalau barang substitusinya itu turun, ya pembeli akan membeli barang substitusi, ya kan? Makanya kurva permintaan itu akan geser ke kiri. Terus nomor 2, faktor barang komplementer. Barang komplementer itu harus diingatkan kembali bahwa dia itu akan mengikuti barang utama. Jadi kalau misalnya harga barang komplementer itu naik, logikanya adalah konsumen itu akan mengurangi pembelian barang utama juga. Makanya dapat disimpulkan kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Tapi kalau misalnya harga barang komplementer itu turun, maka konsumen itu akan menambah pembelian untuk barang utama. Makanya kurva permintaan itu akan geser ke kanan. Lalu yang ketiga, mengenai pendapatan. Secara logika kalau misalnya orang itu memiliki uang yang lebih banyak, dia akan menambah pembelian barang normal. Jadi permintaan barang normal itu akan meningkat. Tapi permintaan untuk barang inferior atau barang yang memiliki kualitas yang lebih rendah akan menurun. Makanya kurva permintaan kalau pendapatannya naik akan bergeser ke kanan. Tapi kalau misalnya pendapatan kamu turun, cenderung orang itu akan meningkatkan permintaan untuk barang inferior. Karena yang sesuai budget itu barang inferior. Makanya permintaan untuk barang normal itu menurun. Maka kurva permintaan jika pendapatan kamu turun akan bergeser ke kiri. Nah, untuk faktor yang keempat, selera dan ekspektasi. Selera gampang sebenarnya. Kalau konsumen senang, pasti akan menambahkan pembeliannya, maka kurva akan bergeser ke kanan. Tapi kalau misalnya konsumen atau pembeli tidak merasa senang atau tidak merasa puas, maka pembeliannya akan dikurangi. Maka dengan itu kurvanya akan geser ke kiri. Tapi kalau misalnya ekspektasi,
Kata kuncinya adalah perkiraan. Jadi kalau misalnya pembeli memperkirakan bahwa harga itu akan meningkat, maka alangkah lebih baik jika ia menambah pembeliannya saat ini. Makanya kurva permintaan akan geser ke kanan. Tapi kalau misalnya dia memperkirakan bahwa harga suatu barang atau jasa akan turun, maka dia akan menunggu. Lebih baik membeli nanti. Makanya pembelian untuk saat ini akan dikurangi. Maka dengan itu kurva permintaan akan geser ke kiri. Nah, yang terakhir, jumlah penduduk. Secara logika juga jika jumlah penduduk itu bertambah, permintaan suatu barang atau jasa akan meningkat. Makanya kurva akan geser ke kanan. Tapi kalau misalnya jumlah penduduk itu sedikit atau berkurang, maka permintaan suatu barang dan jasa akan juga menurun. Makanya kurva permintaan akan geser ke kiri.